Hagai pasal 1 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Lihat ayat 5. Oleh sebab itu pergilah, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan, engkau menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tetapi tidak sampai puas, kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai hangat, sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Jadi bicara tentang apa, saudara? Keadaan hidup umat Tuhan yang, saudara baca ayat yang terakhir tadi kita baca, ayat ke-6, ya. Apapun yang dikerjakan hasilnya nggak maksimal. Ya, itu intinya, saudara. Terus kalau kerja, saudara lihat hasil kerjanya hilang, numpang lewat. Itu intinya. Nah, sekarang kita akan lihat ayat yang keempat. Saudara dan saya lihat sekarang ya. Pada tahun yang ke-6, ayat 1. Zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan peran Nabi Hagai kepada Zerubabel, DLLLL. Nah, saudara tahu kan? Ini terjadi apa? Sesudah mereka pulang dari pembuangan di Babel. Saya cerita sedikit supaya kita nangkap dulu latar belakangnya. Jadi sesudah mereka pulang dari Babel, sudah mereka dihukum Tuhan 70 tahun. Jadi ingat pelajaran yang pertama pada pagi hari ini. Kalau kita buat salah, kadang kesalahan kita harus bayar lunas dulu di mata Tuhan, baru Tuhan pulihkan. Bisa dimengerti maksudnya? Kadang begini, seperti ada di persekutuan lain. Pak, saya pakai kartu kredit. Sekian kartu kredit saya pakai, terus nggak bisa bayar. Saya tanya, pakai kartu kredit untuk apa? Nggak bisa jawab. Tolong Pak doakan, supaya kenapa saya bisa lunasi. Loh, CNAE. Nek begini caranya bikin salah, cepat lunas, bikin salah, cepat lunas, nggak ada unsur pendidikannya. Betul? Lihat saudara, saya katakan, tidak usah berdoa untuk lunas. Tapi bayar lunas kesalahanmu yang hidup nggak hati-hati pakai kartu kredit. Itu namanya kartu kredit, bukan kartu kasih karunia. Betul? Kalau kartu kasih karunia pakai aja, nggak ada tagihan. Ini kartu kredit, saudara. Ya, dia tetap saudara inginnya Tuhan pulihkan, Tuhan kembalikan. Nggak bisa. Kenapa? Harus ada bayar kesalahan. Jadi ingat, prinsip ini masih berlaku. Saudara, di zaman Daud pun, saudara, ketika dia menghampiri Batseba, Tuhan kasih apa? 3 jenis hukuman kan? Betul. Tetap diampuni, tapi disiplinnya tetap jalan, saudara. Jadi, kalau kita buat salah pun, kadang kita didisiplin Tuhan. Tetap disayang, tetap tidak dibuang dari anaknya Tuhan. Tapi ada pendisiplinan. Pak, kenapa udah 3 tahun? Tuhan bilang, ya sampai hatiku lega, baru aku tolong. Supaya kenapa juga ada unsur kapok, bener-bener kapok. Nih orang Jawa bilang kapok tua. Artinya sampai tua dia kapok, bukan kapok Lombok itu. Pedas-pedas besok pedas lagi, betul? Ya, oke. Jadi, kita ngerti sekarang, kita akan lihat apa. Sesudah mereka dibuang kan, Tuhan janji 70 tahun dong. Walaupun banyak nabi-nabi seperti Hananya dan lain-lain janjikan indah-indah, kamu segera akan balik. Betul. Tapi tetap Tuhan bilang 70 tahun. Jadi ingat saudara, yang enak-enak seringkali tidak terjadi, yang menyakitkan itu sering terjadi. Kenapa? Tergantung nubuatannya siapa. Ya, nabi palsu selalu menubuatkan yang enak-enak, nabi asli seringkali menubuatkan yang menyakitkan. Tetapi yang terjadi yang menyakitkan. Ya, ini yang saudara dan saya harus tangkap supaya tidak kecewa ya, karena banyak orang kecewa dinubuatkan, nubuat segala macam. Baik. Nah, susah mereka kembali sekarang dari Babel. Tadi saudara baca kan 3 nabi nih. Ada Hagai, terus Esra sama Nehemia di zaman yang sama. Sekarang mereka kembali dari pembuangan. Namanya sudah dibuang toh, ninggalkan tanah airnya, pergi ke Babel, hidup gak jadi orang buangan. Pulang gak bawa apa-apa kan? Mereka harus mulai merancang. Mereka harus mulai membangun hidup mereka kembali. Dan lihat, mereka yang utama mereka buat adalah rumah mereka sendiri. Ternyata saudara, kalau kita pikir, ya cenglilah, amin. Dia urus rumahnya sendiri dulu, nek sudah selesai, baru dia bangun rumah Tuhannya kan. Cengli toh. Bagaimana dia bangun rumah Tuhannya, dia sibuk, dia pulang, panas kepanasan, hujan dia bocor, betul? Otomatis sakit, batuk, pilek, amin. Terus nggak bisa bangun rumah Allah. Nah, itu secara cengli, tapi kita nggak bahas itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah Alkitab katakan, saudara, ya.
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi? Nah, sekarang intinya saudara, satu. Tuhan bilang kepada Musa, ingat, ya, waktu Tuhan, bangunkanlah aku sebuah rumah supaya aku bisa ada di tengah-tengah kamu. Kan itu intinya. Saudara, kita harus tahu, ya, bedanya antara pengajaran Musa dengan yang lain. Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Tuhan yang mau diam di tengah-tengah orang Israel, di tengah-tengah umat. Lihat, sedangkan ajaran-ajaran di zaman dulu, ya, sesudah Musa dan lain-lain bahkan sebelumnya, Tuhan mereka itu ada di tempat-tempat di gunung-gunung dan lain-lain, tempat-tempat yang jauh dari umat, sehingga mereka mau ke sana, mereka harus jalan jauh dan lain-lain. Itu bedanya. Ya, jadi ini saudara dan saya harus tangkap. Tuhan yang disembah Musa mau diam di tengah-tengah umat. Sedangkan yang lain itu ada di gunung-gunung, di tempat-tempat keramat. Mereka tidak ada di tengah-tengah umat. Berarti umat harus pergi mencari. Kalau ini Tuhan yang mendatangi. Yang kedua, saudara, bangunkan aku rumah supaya aku diam. Ketika mereka sibuk membangun rumah mereka sendiri, rumah itu tetap tidak dibangun. Nah, sekarang kita belajar satu hal. Kan Tuhan berdiam di rumah katanya. Lah rumah ini sekarang hancur. Pertanyaan saya, kalau bait Allah itu hancur waktu dihancurkan Nebukadnezar, Tuhannya ngungsi kemana? Waktu baitnya dihancurkan, Tuhannya kemana? Tuhannya kemana? Tetap ada di tempat yang hancur itu, ngungsi ke sorga sementara, atau keliling-keliling, jalan-jalan sementara dibangunkan rumah yang baru. Saudara buka, ya, Nabi Yesaya, ya, dia melihat apa? Hadirat Tuhan itu diangkat. Hadirat Tuhan itu pergi. Baru dihancurkan. Ini pergi dulu baru hancur. Jadi Tuhan tidak ngungsi sesuatu hancur baru bingung loh aku diusir. Ya, dia pergi dulu kan. Hadirat itu diangkat terus pergi kan. Itu baru kemudian Nebukadnezar menghancurkannya. Oke, kita nggak bahas itu tapi saya cuma mau ngetes saudara suka baca Alkitab. Enggak ya. Ternyata bisa karena enggak suka baca juga bisa karena ngantuk. Amin. Lebih baik alasannya ngantuk, amin, daripada saya bilang nggak suka baca, betul? Kan lebih sopan, ya toh, dan lebih bisa diterima. Orang ditegur aja juga pilih-pilih, saya terima ndak, amin? Ya. Mereka utamakan rumah mereka sendiri, rumah Tuhan dia nggak peduli, betul? Nah, sekarang kita mau perhatikan. Katanya Tuhan kan ada di dalam baitnya. Sekarang rumah mereka tidak pedulikan rumah itu. Lihat waktu zaman Salomo, selesai dibangun, betul? Terus ditahbiskan, baru hadirat Allah masuk, ya kan? Ya apa enggak? Saya kalau diem saudara belum baca, Pak. Bacanya apa? Tuhan tidak pernah terlambat. Terus dia akan memberikan warisanku adalah bagian yang paling baik. Loh, ini cuma ayat-ayat ngono tuh hafalnya. Aduh, repot kalau yang gitu, saudara ya. Lebih baik saudara ngafalkan ayat-ayat teguran, nasihat daripada janji. Kenapa? Janji Tuhan tidak bisa terjadi kepada orang yang nggak bisa dinasihati, nggak bisa ditegur. Ya, sekalipun tidak dijanjikan, tapi kalau hatinya lunak, banyak janji yang bisa diberikan kepada orang itu. Oke, nah sekarang kembali. Ya, yang pertama, mereka tidak pedulikan rumah Tuhannya kan? Satu, mereka sibuk membangun rumah mereka sendiri. Jujur saja, kadang-kadang saudara dan saya sebagai orang Kristen, membangun rumah rohani ini kalah daripada membangun rumah jasmani. Banyak orang bilang, aduh kalau nggak punya rumah, kalau rumah kurang nyaman, rumah kurang AC yang dingin, pusing dah. Tapi menjadi rumah Tuhan nggak peduli seringkali kan? Duh, jujur saja saudara. Buktinya apa saudara? Ya, Pak, cirinya orang yang menjadikan dirinya sebagai rumah Tuhan apa? Kan Tuhan sudah bilang, ya, banyak bahwa tubuhmu adalah bait. Terus kan Tuhan sudah bilang, Tuhan punya rumah itu disebut rumah doa. Berarti jelas suka berdoa. Suka berdoa, suka ada. Itu baru pertama cirinya suka berdoa. Tapi kalau doa cuma minta, itu apakah rumah Allah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Tuhan bilang apa? Karena tubuhmu adalah bait Allah, jauhilah gini toh. Berarti ciri yang kedua, dia menjaga dirinya tidak menjauhi dosa. Saudara, itu ciri yang kedua sebagai bait Allah. Namanya bait Tuhan. Tuhan berhadirat di dalam. Berarti dia ada hubungan dengan Tuhan. Loh, karena dia di dalam dia ada bait. Amin. Berarti dia ada hubungan dengan, bukan hanya hubungan formalitas. Karena saudara dan saya sudah dibaptis. Sering kan, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Cara bangun hubungannya gimana? Baca aja jarang.
hilang. Amin. Amin. Loh, saya membangun hubungan dengan seseorang dengan cara apa? Saya bergaul dengan dia kan, caranya tidak ada yang lain kan? Betul apa tidak? Bukan saudara baca riwayat hidupnya, terus saudara tiba-tiba, halo, saya tahu engkau lahir di mana, saya tahu. Orang tuh bingung, siapa kamu? Ya apa tidak? Ya apa enggak? No. Berarti apa? Kalau bangun hubungan ada komunikasi. Terus komunikasi tidak hanya sekali dua kali, ada komunikasi yang intensif kan? Ya apa ya? Terus ada sama-sama, ada yang bicara, ada yang dengar, ada bicara, ada dengar kan? Itu namanya komunikasi. Kalau ini bicara itu dengar, ini bicara itu dengar, ini bicara itu dengar, berarti ini bos itu kuli. Amin. Nah, seringkali saudara dan saya sama Tuhan, kita yang berbicara, terus Tuhan yang dengar. Amin. Terus kita tunggu Tuhan lakukan. Amin. Itu kuli yang merintah apa? Bos memerintah kuli supaya kuli cepat kerja. Amin. Duh. Iya apa enggak? Makanya kenapa doa itu seringkali jadi tidak berkuasa? Karena doa kita seringkali memerintah Tuhan. Bukan doa yang di bawah perintah Tuhan untuk mendoakan. Bisa ditangkap? Seperti tadi kan kita doa di bawah perintah Tuhan. Oh, ada di sini ini. Berarti kita disuruh doakan. Itu doa di bawah perintah. Kalau kita Tuhan, Tuhan bilang, ini doa memerintah Tuhan. Amin. Lihat yang pertama tadi. Apa yang tadi pertama? Mereka kan tidak peduli ini rumah Tuhannya. Nggak dibangun toh, orang bangun rumah sendiri dulu kan. Nah, Tuhan tegur kan. Apa sudah waktunya kamu bangun yang begini-gini, sementara rumahku kau biarkan? Nah, kita tahu sampai zaman sekarang pun kita pakai ini masih sama. Orang lebih sibuk ngurusi hidupnya daripada rumah Tuhannya. Kalau kita masih belum beres hidupnya, saya penuh kelemahan. Amin. Tapi kalau rumah kita belum beres, kenapa belum selesai Tuhan? Kenapa belum kirim berkat? Kenapa? Betul. Ini saya tidak memberitahu saudara kita harus mengutamakan rohani lebih dulu, jasmani keteteran. Tidak. Itu juga pengajaran tidak seimbang. Pengajaran harus seimbang. Ingat waktu saya pernah sampaikan bahwa Tuhan kata perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Lazarus dan orang kaya dua-duanya jelek. Satu kaya raya mati masuk neraka. Betul? Satu miskin sampai mati masuk surga. Nggak ada yang mau kan dua-dua. Tapi ada Bapak Abraham di tengah-tengah sana. Betul? Waktu Lazarus mati dibawa ke pangkuan Bapak. Kenapa enggak yang lain-lain? Kenapa Bapak Abraham? Karena Bapak Abraham diberkati dalam segala hal. Berarti Tuhan mau bilang apa? Kalau kamu jadi orang kaya diberkati dalam segala hal, tapi masih masuk neraka, percuma. Amin. Kalau kamu jadi Lazarus juga, sampai mati kau miskin, mati masuk surga, percuma. Kenapa? Nggak jadi kesaksian juga. Katanya Allahku sanggup mencukupkan segala keperluanku, katanya. Amin. Terus makanya dibawa ke pangkuan Abraham. Kenapa nggak dibawa ke yang lain-lain aja? Kenapa dia susah nggak dibawa ke Daud yang suka main kecapi, amin? Kenapa nggak dinyanyikan Daud misalnya di surga? Itu enak, kenapa kok Abraham? Ya, karena mereka tidak membangunnya. Berarti apa? Kita seringkali, saudara, secara tidak sadar, ya, kita nggak mau mencari hadirat Tuhan. Kita nggak mencari Tuhan. Jujur ya. Mereka tidak mau kan? Terus mereka urus dirinya sendiri. Lihat. Alasan mereka pembenaran. Kenapa? Kita kan baru pulang dari Babel, kita harus susah, kita harus tata dulu hidup kita lebih dulu. Baru nanti Tuhan. Lihat di sini. Jadi intinya apa? Yang kedua, prioritasnya. Kita dulu baru Tuhan. Jadi yang ketiga, kalau sudah prioritasnya salah, maka kita akan senangkan diri kita dulu daripada Ingat. Ya, makanya saya kadang saudara, saya merasa jerih payah saya keliling, ya, jerih payah saya pergi pelayanan itu hilang ketika orang-orang mulai bilang saya ingin bikin senang Tuhan. Ketika orang-orang mengatakan kami ingin bikin Tuhan lebih senang, itu hilang lelahnya saudara. Tapi akan sangat lelah ketika mereka hanya minta doa. Heran. Minggu kemarin, ya. Ada yang minta ketemu, saudara. Ya memang saya sudah kenal dia beberapa bulan sebelumnya. Dia hadir di waktu KKR di Demak, wilayah Demak, ya, Kabupaten Demak, dia hadir. Kemudian dia saksikan sesudah itu bahwa apa yang disampaikan persis seperti yang dialami. Jadi saya khotbah tentang Tuhan itu jangan disogok dengan uang. Ya, jangan pernah berpikiran bahwa kita bisa menyogok Tuhan dengan uang dan persembahan. Tuhan tidak pernah bisa diperlakukan seperti itu. Ya, jadi saya khotbah di Demak seperti itu, dia hadir, dia kesaksian. Apa yang saya khotbahkan dia alami, saudara, berapa waktu sebelumnya. Ketika dia merasa
dengan perpuluhannya, dengan persembahannya kan. Ya dong, lancar karena selalu kan perpuluhan dia bayar lancar. Ya, dari kesaksiannya dia cerita. Saya sekarang sadar Pak, saya salah. Saya anggap saya cuma kasih uang sama Tuhan semua beres, walaupun karakter saya tidak beres. Kemudian dihabiskan semua sama Tuhan. Saudara, walaupun dia bayar perpuluhan, kasih persembahan dan macam-macam, Tuhan tetap habiskan dia. Ya, masih ingat kesaksian saya? Yang saya saksikan, dia telepon saya, Pak Asen, saya punya listrik sudah diputus, saya punya PDAM sudah di stop. Dia telepon saya, saudara, saya hampir sulit sekali saya untuk percaya. Kenapa? Bagaimana dia bisa habis sampai seperti itu, saudara? Ya, saya sampai, masa kenapa Tuhan? Ya, saya tahu, saya kenal orang-orang yang hadir di situ, orang-orang kaya semua. Super kaya. Bagaimana super kaya, listrik pun diputus. Itu kan nggak masuk akal, saudara. Benar-benar ambles bener. Terus, dia konseling sama saya per telepon. Pak, saya habis gini, saya malu sama anak-anak saya, gini. Ya, saya bilang, ayo kita doa. Tuhan, kenapa anakmu sampai habis seperti ini? Tuhan bilang, tanya dia 5 tahun lalu dia ngapain. Saya bilang, maaf ya kok, 5 tahun lalu apa yang diingat? Dia langsung cerita dengan bangga. Oh, waktu itu pas saya diundang gereja-gereja. Saya pergi ke gereja-gereja, saya khotbah, saya ajar mereka di gereja-gereja. Saudara perhatikan. Kalau menghadap Tuhan itu mesti seperti membawa proposal lengkap. Kenapa? Ini lo mau ke Tuhan, ini. Dia ajar orang-orang keliling di mana-mana gereja seperti itu. Itu kesaksian dia waktu habis Tuhan saya tanya kan, apa yang kau buat 5 tahun lalu? Dia keliling gereja-gereja. Dia ajar gereja-gereja hal yang salah. Tapi karena dia orang super kaya, semua orang terima pengajaran itu. Saudara, apa yang Tuhan marah? Datang ke Tuhan seperti harus bawa proposal lengkap. Tuhan, aku mau begini, aku rencanakan. Dia cuma datang ke Tuhan minta stempel, aku setuju. Dia tidak tanya, Tuhan kau mau apa sebagai raja? Walaupun aku pengusaha besar, kau mau apa? Dia tidak tanya. Dia hanya datang, dia bercerita. Waktu dia telepon itu, saudara saya anukan ya. Dia bilang kalau pergi itu harus seperti kita menghadap seorang pejabat. Kita bawakan proposal proyek, Pak. Pak, mungkin ini bisa dijadikan begini, mungkin ini begini. Itu usul-usul yang dia bawa ke Tuhan. Dia benar, karena dia orang kaya. Ya, zaman sekarang kan daripada undang pembicara kasih duit, lebih baik undang orang kaya, dia tergerak malah dibantu ini, bantu itu, bantu ini, malah mereka yang keluar duit. Jadi orang kaya ini bayar mimbar untuk khotbah. Saudara. Ya, jadi dia dihajar, dan di situ saya sampaikan, ya sekarang saya bilang bertobat. Kenapa kau ajar jemaat sudah hal-hal yang salah? Tapi ya diterima. Kenapa? Bukan bangga dong kalau konglomerat yang khotbah. Betul? Padahal pengajarannya ngabur. Betul, saudara? Sekarang kita mau perhatikan. Mereka tidak membangun bait Allah. Berarti prioritas hidup mereka bukan hubungan dengan Tuhan. Bukan mempertahankan pergaulan dengan Tuhan. Hidup dalam hadirat Tuhan. Tidak ada. Ya, yang penting apa? Kita bangun rumah kita. Perhatikan. Rumah kita bicara kehidupan kita, jasmani kita, ekonomi kita, dan segala macam. Tidak salah, saudara, dibangun. Tidak salah. Saya tidak bilang salah. Tapi tidak salah. Tetapi ingat, selama itu dibangun hanya pincang sebelah. Ya, kita bangun ini sudah full, terus baru nanti udah tua, baru saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Banyak orang begitu, saudara. Ya, sekarang masa cari duit dulu. Amin. Sudah nggak dapat duit, sudah nggak bisa cari duit, baru cari Tuhan, minta duit, amin. Mereka tidak membangun bait Allah. Berarti apa? Mereka tidak ingin Allah ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak butuh Allah ada di tengah-tengah mereka. Yang mereka butuhkan hanya kemapanan hidup, kenyamanan hidup. Masalah dia ada, tidak masalah. Yang penting, kenyamanan hidup ada. Makanya kalau sudah kenyamanan hidup kita tidak ada, kenyamanan hidup kita terganggu, baru ingat Tuhan. Orang susah pasti lebih rohani. Orang stres pasti lebih rohani. Ya, makanya jangan tunggu stres, jangan tunggu susah baru cari Tuhan, amin. Ya, jangan pikir Tuhan pengasih, Tuhan pengampun. Ya memang, tapi dia juga punya karakter, amin.
Dia punya sifat. Jangan mau-mau kita, oh Tuhan kau harus begini, kau harus begini. Coba ini suami istri yang sudah nikah. Kalau engkau punya sifat dirubah sama suamimu, senang nggak? Sakit tak? Engkau juga kalau engkau kepingin rubah sifatnya dia, sakit nggak? Sakit! Jadi kembali Tuhan punya sifat, saudara. Jangan kita, ya Tuhan kau harus gini dong. Kau harus maklumi dong. Betul? Tuhan bilang, aku punya perasaan, siapa yang perhatikan? Dengan tidak adanya bait di situ, berarti mereka nggak perlu ibadah kan? Betul? Loh, nggak ada baitnya dong. Terus apa? Bisa kan ibadah Pak, bisa di rumah. Amin? Loh, bisa. Siapa bilang ibadah nggak bisa di rumah? Nyembah muji bisa kan? Bisa enggak? Bisa. Tapi kan sistemnya Tuhan bilang, aku ada di baitku. Nah, sekarang bangun bait supaya aku ada di tengah. Ini baitnya hancur. Berarti apa, saudara? Mereka mau beribadah dengan cara mereka sendiri loh. Nggak usah ada bait Allahnya, kita cara sendiri aja. Dan ingat loh saudara, bagi orang Israel, bait Allah cuma ada satu. Tolong perhatikan, di Yerusalem. Sisanya itu namanya sinagog. Bukan bait Allah. Ya, jadi jangan, oh di sana bait Allah Pak. Orang Israel aja nggak pernah bilang tempatnya ibadah itu bait Allah. Cuma satu di Yerusalem yang dihancurkan Jenderal Titus sampai sekarang nggak pernah dibangun itu. Itu namanya bait Allah. Kok tiba-tiba ada bait Allah di Surabaya? Bingung apa? Kapan dipindah dari Yerusalem? Amin. Nah, saya mau ngomong tegas, saudara. Jangan sampai gini. Orang Israel aja punya pandangan cuma satu bait Allah. Ini nanti untuk menjelaskan Maleaki. Saudara, ya kapan-kapan itu tapi ya. Nanti saya mau jelaskan detail itu Maleaki. Karena kemarin saya jelaskan banyak yang kaget. Saudara, oh ternyata gitu ya? Ternyata gitu ya? Saya bilang buka Alkitab. Kita buka, terjemahnya sama nggak? Kalau nggak terjemahnya sama, mungkin bahasa Indonesia sehari-hari dia punya, dia pegang, bukan LAI. Terjemahan bahasa Indonesia baru. Alkitab kan bilang, ya, Tuhan kasih tahu tentang persembahan. Waktu ada dua orang pergi bait Allah. Ingat itu? Satu Farisi, satu siapa? Wah, ini kok satu Farisi, satu pemungut. Mereka pergi bait Allah untuk apa? Berdoa. Bukan untuk minta doa, amin? Mereka pergi untuk berdoa. Bukan saya nanti ditumpangin tangan, dinubuatkan. Itu bukan pergi bait Allah. Ya kan? Terus apa Tuhan kasih tahu waktu Tuhan tegur orang Farisi? Hai kamu orang Farisi, kamu mengajarkan perpuluhan dari adas, jintan, macam-macam loh. Padahal Tuhan bilang, yang terpenting adalah keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Bukan persembahan. Tapi ini sekarang jadi yang utama, persembahan. Masalah belas kasihan tidak perlu. Jadi saudara memberi tanpa belas kasihan berarti investasi, bukan persembahan. Amin. Orang Farisi, saudara, memberi itu dia tidak ada belas kasihan. Alkitab makanya tegur mereka, hai orang Farisi, kamu memberi gini-gini, tapi yang terpenting, Tuhan Yesus bilang, salah satunya belas kasihan. Tidak ada di orang Farisi. Berarti apa? Mereka memberi persembahan, satu bisa terpaksa. Kan hukum Taurat. Kedua, investasi, janji kembali 100 kali ganda. Tuhan bilang yang terpenting belas. Namanya belas kasihan ada ngaruh alih? Nggak ada. Persembahan orang Farisi adalah investasi, bukan persembahan. Saya lagi kepingin bikin bukunya, saudara. Judulnya Kristen Farisi. Kalau tidak ada bait Allah, berarti nggak perlu pergi ibadah kan? Nggak ada. Bisa ibadah di rumah. Berarti apa? Hukum Tuhan dirubah kan? Mau-maunya dia toh? Kalau kalau tidak ada bait Allahnya, tidak usah antar persembahan. Kemana mau diantar? Berarti apa? Kalau tidak ada bait Allahnya, tidak ada pengorbanan dah. Betul apa ya? Jadi orang beribadah tanpa ada pengorbanan. Tidak ada korban perasaan, amin. Korban waktu. Jangan ngomong pengorbanan selalu uang loh, saudara. Uang tidak ada artinya dengan nyawa, amin. Ya, coba saudara mau dibacok gini. Serain nggak semua yang saudara punya? Celurit nih belingker sini, jam kasih, ATM kasih nggak? Atau bilang ini lebih mahal ATM dari nyawa saya saja gitu? Nggak toh pasti. Alhamdulillah. Asal jangan diapa-apain, betul? Ya nggak? Berarti apa saudara? Nilai uang tidak berharga dibanding dengan nilai hidup kita kan? Betul. Makanya Tuhan bilang tidak salah. Tuhan bilang persembahkanlah hidupmu, betul? Karena nilai uang dengan nilai hidup jauh lebih nilai kehidupan ini. Seperti pengusaha yang tadi saya saksikan itu. Ya, ketika saya khotbah di Demak, dia hadir, dia habis itu dia kenalan sama saya, dia bilang, yang Bapak khotbahkan benar. Saya dulu punya saya kasih uang. Semua beres.
Ya karena pengajarannya gitu, pokok selalu khotbah tabur, enggak pernah khotbah perubahan hidup. Hanya tabur, 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 ujung-ujungnya UUT semua, ujung-ujung tabur. Kalau bait Allahnya nggak dibangun, perhatikan, mereka kan tidak perlu mengadakan banyak sekali upacara-upacara, kan orang Israel coba lihat hukum Taurat, pagi ya kan, harus sekian hewan dikorbankan, sore sekian hewan, bulan baru sekian hewan. Datanya kalau saudara buka begitu banyak, betul? Jadi nggak perlu ibadah. Nah, banyak orang saudara, ya, mereka merasa ibadah itu cuma waktu mereka pergi gereja, pergi persekutuan. Pulang bukan ibadah. Padahal hidup ini kan semuanya ibadah. Di rumah itu, di ibadah kita mendengar dapat pengajaran, pulang kita praktek pengajaran itu. Bukan di ibadah berbeda, di rumah, di luar Coba kita lihat lagi. Kalau bait Allahnya tidak ada lagi, konsekuensinya apa? Tidak ada pengajaran, tidak ada hukum-hukum Tuhan yang diajarkan kan? Banyak anda orang Kristen sebenarnya hidup seperti zaman Hagai. Nggak mau ada pengajaran. Yang penting berkat, rumah aman toh, bangun rumah. Artinya apa? Hidupku nyaman, semua sudah tahu apa lagi, mau ajar apa? Amin. Ojo tegur-tegur dosa, betul? Coba lihat, terus apa lagi? Kalau nggak ada bait Allahnya, nggak ada sabat, betul? Urutannya banyak. Ketika bait Allahnya hancur dan tidak ada ibadah di dalamnya, tidak ada pengorbanan, tidak ada pengajaran di dalamnya, saudara, tidak ada hadirat Tuhan, semua sudah kacau ketika tidak ada. Tapi mereka tidak peduli. Yang penting kami punya kehidupan. Ya, kalau kita sudah menjadi bait Tuhan, Tuhan pasti jaga kita. Amin. Loh, ingat saudara, kalau sebelum Nebukadnezar datang di kitab Yesaya itu kan diangkat dulu toh. Maka Yesaya melihat toh, apa? Itu hadirat Tuhan diangkat. Kerubium itu semua keluar, pindah keluar dari bait Allah yang dibangun. Ya toh? Baru kemudian dihancurkan. Lah, kalau selama itu ada nggak bisa. Saudara, berarti apa? Saudara, kita penting dulu apa? Supaya ini jadi bait Allah, supaya ada pemeliharaan, penjagaan. Saudara, saya bisa khotbah malam ini, saudara, itu kemurahan Tuhan. 2 hari lalu tekanan darah saya 200 lebih. Saya rasa berat. Ini habis saya pulang dari Malang, kan saya keliling Jawa Tengah, terus Malang, terus pulang. Sore itu kok, wah ini kacau. Saya bilang kok berat sekali kepala saya. Saya tensi, 202. Bawahnya 105. Langsung saya di kamar nyembah. Tuhan, iki 202. Temenku 200 lebih stroke dan mati. Aku sudah 202 di tekanan itu. Terus saya bilang, tubuh ini sudah diserahkan sekian tahun melayani engkau. Hanya engkau yang bisa buat ini jadi baik. Selesai saya nyembah muji, ambil tensi lagi. 178. Saudara, 200 lebih jadi 178. Tapi itu tetap tinggi sekali, saudara. Akhirnya saya tidur aja dia, enggak keluar ya. Terus yang luar biasa tadi sore mau berangkat dijemput Pak Tobing kan, Pak Tobing timbul agak terlambat, saya tensi lagi. 165, 105. Bawahnya enggak mau turun-turun. Padahal itu bahaya kalau kita 100 katanya. Saya sudah bilang tubuh ini milik Tuhan, sudah diserahkan puluhan tahun melayani. Betul, urusannya Tuhan lah. Betul? Saya nggak takut mati, saudara, mati selesai urusannya. Tapi saya takut nih orang tua saya duluan mati, berat buat mereka. Orang tua pasti lebih rela dia yang mati daripada anaknya mati. Betul dong? Pasti dia bilang, aduh kenapa ndak aku aja yang mati? Kok anakku yang mati? Pasti orang tua begitu. Tapi kalau anak ya syukuran kalau bapak mati, apalagi banyak warisan. Amin. Apalagi pelit. Nah itu banyak didoain cepat mati biasanya. Supaya cepat turun, tapi enggak. Ya. Nah, sekarang tadi saya udah enakan ya. Tadi pagi juga. Kenapa? Ya udah diserahkan ke Tuhan dong. Amin. Tuhan butuh saya sehat apa sakit? Lebih berguna saya sehat apa sakit? Kan begitu intinya saudara. Amin. Oke, kita nggak bahas itu tapi kembali lihat. Mereka membangun rumah mereka lebih dulu. Mereka peduli bait Allah. Tanpa ada bait Allahnya, tidak ada imam-imam mengajar. Jadi tidak ada firman Tuhan. Jadi bebas hidup. Tidak perlu beribadah juga kan? Nggak perlu pengorbanan dong. Kita beribadah sama Tuhan itu banyak pengorbanan, saudara. Tolong perhatikan, bukan uang. Saya ulang, bukan uang. Saudara taat nurut Tuhan itu pengorbanan. Jangan pikir tidak. Saudara nunggu Tuhan tolong itu pengorbanan. Saudara percaya dan
saudara tetap berharap Tuhan genapi sesuatu, itu pengorbanan. Jangan berpikir uang. Pengorbanan itu bukan. Ya, jadi dengan tidak adanya bait Allah, mereka rasa tidak perlu toh hidup bergaul dengan Tuhan. Yang penting berkat Tuhan toh. Bisa kita bayangkan saudara, apa tidak sama zaman Nabi Hagai dengan zaman sekarang di banyak kehidupan orang Kristen? Ya, nggak berani. Jadi sekarang kembali ke sini yuk. Apa yang terjadi di zaman Nabi Hagai itu terjadi saat ini. Orang nggak mau ibadah, mau berkat. Orang nggak mau dengar hukum Tuhan, mau makmur. Orang nggak mau berkorban untuk Tuhan, mau hidup enak. Itu persis seperti itu, saudara, zaman Nabi Hagai. Dan itu yang sedang terjadi saat ini. Saudara dan saya hanya disuruh apa? Korbankan uang. Nggak usah korbankan perasaanmu. Nggak usah korbankan kadang hidupmu. Nggak usah kadang korbankan cita-citamu. Yang penting hidup nyaman. Mereka biarkan itu rumah hancur. Kenapa? Kalau mau bangun kan ada pengorbanan nih. Dia nggak mau. Ngapain? Yang penting kita hidup makmur. Biar ada bait Allahnya nggak masalah. Biar nggak ada Tuhan. Yang penting kita makmur. Nanti kalau udah nggak makmur baru cari Tuhan di mana? Ya. Oke, jadi sekarang saya nggak tambah panjang, sudah jam 3-an, kita akan break. Ikut Tuhan perlu pengorbanan. Ikut Tuhan harus mau belajar hukum-hukumnya. Ikut Tuhan harus mau bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kemudian apa lagi? Ikut Tuhan harus dekat sama Tuhan. Terus ikut Tuhan harus mengizinkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bukan hanya berkatnya di tengah-tengah kita, tapi dia pribadinya di tengah-tengah kita. Ya, maunya dia apa? Makanya tadi kan kita mau apa? Saudara, kerinduan kita semua peka di tempat ini. Supaya kenapa? Dengan saudara dan saya peka, orang peka lebih berharga daripada uang jutaan. Tapi yang jelas, ya, ketika bait Allah itu ada, saudara dan saya tahu, ya, bahkan ketika Daud belum bangun pun bait Allah itu, tapi dia selalu ada di tabernakel yang sementara itu. Ya kan? Itu dia diberkati juga dalam segala hal, betul? Betul? Masih ingat itu? Ya, saya lihat banyak yang sudah merem. Jadi ada minuman kalau terlalu ngantuk kita hantam white coffee. Ya, ini puji Tuhan yang asli. Kan sekarang banyak white coffee saya sudah coba banyak, saudara, merek A, merek B, merek C, merek D. Ternyata yang ini tetap paling enak. Ya, dan ini yang tetap disediakan. Amin.